Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari ini, hari baru dan tentunya dengan berkat Tuhan yang baru, memungkinkan kita untuk kembali bertemu melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, Minggu 25 September 2022. Sahabat Rehat, dengan penuh kerendahan hati, kita berikan waktu kita sejenak untuk berelasi dengan Allah kita, memberikan tempat bagi firman Tuhan untuk berbicara di kehidupan ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah Engkau atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang tiada putus-putusnya di kehidupan ini. Hari ini hari pengasihan Allah, dan kami dimungkinkan untuk kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Yeremia 32 ayat 26 sampai 35. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, "Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotonya orang membakar korban kepada Baal, dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain untuk menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku. Oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima pengajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Amin. Tema Rehat di hari ini, Dia murka terhadap dosa. Sahabat Rehat,
Allah menegaskan bahwa pembuangan bangsa Israel adalah karena dosa mereka. Allah menghukum kota yang sudah begitu lama dikasihinya. Umat Israel dan umat Yehuda telah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka membakar korban kepada Baal dan Allah lain, menempatkan dewa-dewa di tempat di mana nama Allah diserukan, mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal, dan mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban. Akibat dari perilaku mereka yang menyakiti hati Tuhan, dikatakan bahwa seluruh negeri itu terjangkiti oleh penyembahan berhala dan berbagai kejahatan. Allah yang berdaulat dan maha kuasa menyatakan tindakannya yang adil, mendatangkan hukuman yang dahsyat dan menimpa umat yang durhaka itu. Allah itu adil dan penuh kasih, dan keadilannya dinampakkan lewat kekuasaan dan kedaulatannya melalui penghukuman. Kalau Allah menghukum, sebagai tanda bahwa Allah tidak solider terhadap dosa, Dia murka terhadap dosa. Namun demikian, Allah juga adalah Allah yang maha kasih, yang tidak selama-lamanya untuk menghukum. Dia bukan Allah yang mendendam, tetapi Dia juga menunjukkan belas kasihan kepada setiap orang yang sadar akan dosanya dan mau berbalik ke jalan yang benar. Karena itulah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, supaya anak-anak Tuhan tidak binasa. Kasih setianya yang tidak terbatas menjangkau setiap orang yang mau bertobat, yang mau hidup baru, berdasarkan firman Allah. Dia menghukum orang-orang yang tidak sadar akan dosa dan pelanggarannya. Mereka yang terus berkanjang di dalam kesalahan mereka. Tetapi bagi setiap anak-anak Tuhan, kita diundang untuk sadar diri. Kita diundang untuk segera bertobat, betapa Allah mengasihi kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami lewat sapaan firman-Mu. Kami bersukacita bahwa dari dalam kehidupan ini selalu ada waktu untuk berada di sekitar firman Tuhan. Tidak saja sebagai pembaca pendengar, tetapi oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua dimungkinkan sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Anak-anak Tuhan yang berani untuk berkata tidak terhadap dosa, meninggalkan dosa, lalu hidup baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Firman Tuhan di hari ini akan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan pelbagai aktivitas di dalamnya, bahkan dengan peribadahan-peribadahan yang diselenggarakan oleh anak-anak Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa kehidupan kami sungguh-sungguh berarti ketika kami berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus memberkati umat Tuhan yang hari ini sungguh-sungguh terbatas, entah karena tantangan dan persoalan, pergumulan-pergumulan kehidupan, entah karena masalah rumah tangga, relasi dengan tetangga yang terputus,
Bahkan juga Bapa karena sakit penyakit, Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap anak-Mu. Bahkan kekasih-kekasih kami yang dalam